NIM akhir 24. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dampak ketunarunguan dan gangguan komunikasi bagi anak dan pendidikannya. Yang pertama, anak tunarungu merupakan salah satu klasifikasi dari anak yang dikategorikan berkebutuhan khusus yang mempunyai kelainan dalam pendengarannya, sehingga memberikan dampak negatif bagi perkembangannya, terutama dalam kemampuan berbicara dan berbahasa. Oleh karena itu, perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus pada sekolah khusus, sekolah reguler maupun pendidikan inklusi. Materi selanjutnya yaitu klarifikasi dan penyebab ketunarunguan. Ketunarunguan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mendengar yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Ketunarunguan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, tunarungu total, seseorang yang tidak dapat mendengar sama sekali. Yang kedua, tunarungu parsial, seseorang yang dapat mendengar sebagian tetapi tidak jelas. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya tunarungu. Yang pertama, kerusakan pada telinga luar dapat disebabkan karena tidak terbentuknya lubang telinga bagian luar yang di bawah sejak lahir. Terjadinya peradangan pada lubang telinga luar. Yang kedua, penyebab terjadinya tunarungu, kerusakan yang terjadi pada telinga tengah dapat disebabkan oleh reda paksa atau benturan keras karena terjatuh. Terjadinya peradangan pada telinga tengah, otosklerosis atau pertumbuhan tulang pada kaki tulang tipes. Yang ketiga, penyebab ketunarunguan, faktor non genetik antara lain rubella, campak Jerman, ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak, trauma akustik. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya tunarungu. Yang pertama, pranikah. Menghindari pernikahan sedara, melakukan pemeriksaan darah, dan melakukan konseling genetika. Yang kedua, upaya pada saat hamil. Menjaga kesehatan dan memeriksa kehamilan. Mengonsumsi gizi yang seimbang, tidak meminum obat sembarangan, dan melakukan imunisasi anti tetanus. Yang ketiga, upaya pada saat melahirkan. Upaya saat melahirkan tidak menggunakan alat penyedot. Apabila ibu terkena virus herpes simplex pada daerah vagina, maka kelahiran harus melalui operasi sesar. Yang keempat, upaya pada saat setelah melahirkan. Melakukan imunisasi dasar serta rubella. Apabila anak mengalami sakit harus segera ditangani. Yang terakhir, menjaga telinga dari kebisingan. Cara mencegah ketunarunguan yaitu gangguan komunikasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor kehilangan pendengaran, kelainan organ bicara, gangguan emosi, keterlambatan perkembangan, mental retardasi, kerusakan otak, serta faktor lingkungan. Yang kedua, pencegahan terjadinya gangguan komunikasi seperti pencegahan terjadinya berbagai kelainan pada anak. Karena banyak gangguan komunikasi merupakan dampak dari adanya kelainan tersebut. Yang ketiga yaitu di samping itu orang tua harus memonitor tubuh kembang anak, melakukan intervensi dini terhadap kelainan yang ditemukan, memberikan dukungan dengan banyak, memberikan simulasi bunyi bahasa, serta menghindari penggunaan dwi bahasa pada awal masa perkembangan bahasa. Selanjutnya, dampak gangguan komunikasi bagi anak. Keterlambatan dalam berbicara. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran, perasaan yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang kedua, kesulitan dalam interaksi sosial. Anak dapat merasa terisolasi akibat kesulitan berkomunikasi dengan teman sebaya yang berpotensi menimbulkan masalah sosial. Yang ketiga, dampak emosional. Anak yang mengalami kesulitan komunikasi dapat merasakan frustasi, rendah diri, atau bahkan depresi akibat ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, profil pendidikan khusus bagi anak tunarungu.
Metode pembelajaran khusus yaitu pendekatan yang difokuskan pada cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, fasilitas pendukung. Penggunaan alat bantu dengar, teknologi komunikasi alternatif, serta materi pembelajaran. Pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Metode pembelajaran khusus. Pendekatan yang difokuskan pada cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, fasilitas pendukung. Penggunaan alat bantu dengar, teknologi komunikasi alternatif, serta materi pembelajaran yang disesuaikan. Yang ketiga, dukungan emosional. Pendamping dari guru dan orang tua untuk membangun kepercayaan diri serta keterlibatan aktif anak dalam proses belajar. Selanjutnya, kebutuhan khusus anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Kebutuhan khusus anak tunarungu, kemampuan berbahasa merupakan dasar untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Oleh karena itu, anak tunarungu membutuhkan layanan untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya melalui bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama yang bisa disebut BKPBI. Layanan BKPBI adalah layanan khusus yang merupakan suatu kesatuan antara pembinaan komunikasi dan optimalisasi sisa pendengaran untuk meresepsikan bunyi dan irama. Review anak tunarungu dengan gangguan komunikasi. Saya sangat salut dan bangga terhadap anak yang mengalami tunarungu. Selain tidak bisa mendengar, anak tunarungu dalam berbicaranya atau bahasa oralnya pun mengalami kesulitan, tapi dia tidak pantang menyerah. Dia belajar terus-menerus agar bisa berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Walaupun tidak dengan berbicara, tapi ia mempunyai bahasa tubuh yang baik agar anak tersebut dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan orang lain bisa memahaminya. Baik, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa ketunarunguan dan gangguan komunikasi merupakan kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan anak, baik dalam aspek sosial, emosional, maupun akademis. Kedua, dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, memahami pelajaran, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Penyebab ketunarunguan dan gangguan komunikasi bervariasi, termasuk faktor genetik, infeksi, dan trauma. Oleh karena itu, pencegahan melalui vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi tentang risiko sangat penting dilakukan. Upaya ini tidak dapat mengurangi prevalensi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perhatian terhadap kesehatan pendengaran dan komunikasi anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan para peserta.